Pagi hari di Kosambi, dua ledakan membahana dari pabrik kembang api dan seketika menyulapnya menjadi tragedi. Keluar kamar mandi, ya tahu-tahu udah ada api gitu loh, besar. Padahal ya masih posisi di dalam, panik, baru pada panik gitu, panik semua jadi. Tangan, kuping sama kepala. Pas kebakaran itu saya lari karena nggak ada api-api, lari, ya mungkin kena percikannya kali. Kebakaran pabrik di kawasan Tangerang, Banten pada Kamis 26 Oktober 2017 meninggalkan trauma membekas. Astagfirullah, ya Allah, lindungi kami, ya Allah. Puluhan buruh terpanggak, sementara lainnya hilang dan belum berhasil diketemukan. Tim DVI Mabes Polri masih terus berupaya mengidentifikasi jasad yang tak lagi bisa dikenali. Ikusi dicek awalnya, jadi ketahuannya di situ. Terus ngabarin, nih ada katanya yang bernama jenazah yang bernama Suna, pakai behel, giginya dibehelkan dia makanya. Mereka yang tak direnggut maut masih berjibaku dengan luka bakar yang membalut sekujur tubuh. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, kuat dugaan kebakaran bermula dari percikan api yang berasal dari pekerjaan pengelasan atap pabrik. Percikan tersebut mengenai bubuk mesiu kembang api, menyulut kebakaran dan berakibat ledakan. Polisi menetapkan 3 tersangka dalam tragedi maut ini. Mereka dijerat pasal kelalaian yang menyebabkan kematian hingga mempekerjakan anak di bawah umur dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pertama, Subarna Ega alias Ega adalah tukang las yang diperintahkan oleh penanggung jawab operasional PT Pancabuana Cahaya, yaitu Andri Hartanto. Andri Hartanto ini menyuruh untuk las gedung sebelah kanan atas. Di sanalah terjadinya percikan api yang menyambar bahan daripada kembang api. Untuk Subarna Ega, pasal 359 KUHP karena lalainya menyebabkan kematian orang. Andri Hartanto terkena pasal 359, juga pasal 74 Junto 183 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, dilarang memperkerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Yang kami kenakan juga yaitu pasal 188 menyebabkan kebakaran. Terakhir yang pemiliknya Indra Liono ini sudah kami juga periksa, dua-duanya ada di kantor kepolisian. Sedangkan Subarna Ega itu posisinya masih dalam pencarian. Kemungkinan yang bersangkutan meninggal dunia, tapi ini masih proses pencarian pengidentifikasian. Hanif Dahiri, Menteri Ketenagakerjaan, menginvestigasi langsung ke lokasi kejadian. Ditemukan fakta, perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran. Ini nggak mirip kayak pabrik, ini sebenarnya lebih mirip seperti gudang. Sehingga kalau kita lihat dari segi sarana, prasarana, keselamatan kerjanya memang kelihatan sangat belum memadai. Misalnya kayak jalur evakuasi itu Pak, nggak terlihat. Yang kedua, karena ini juga menyimpan, mengolah dan memproduksi bahan-bahan yang masuk kategori berbahaya, tentunya SOP-nya ini kan juga dari sisi keselamatan kerja lebih tinggi. Kalau misalnya ada unsur pidananya ya kita akan proses, kalau unsur perdatanya juga kita proses semua. Tapi kalau menurut saya ini harus dikasih sanksi seberat-beratnya lah. 103 pekerja itu yang terdaftar di BPJS hanya 27. Jadi pelanggaran BPJS, jadi mendaftarkan hanya sebagian peserta saja. Pijar indah cahaya kembang api selebrasi. Tak demikian dirasakan para pekerja yang memproduksi. Terjebak dan tak sanggup menyelamatkan diri, menghindari lalapan si jago merah yang murka. Atas nama korban tewas yang terpanggang dan mereka yang berjuang di ranjang-ranjang rumah sakit, siapakah yang bertanggung jawab dalam tragedi pabrik kembang api di Kosambi?
Now would you know my name? If I saw you, if would it be the same? If I saw you in heaven, tell me now, I must be strong to carry on, 'cause I know I don't belong in heaven. Tell me, buddy boy, tell me, dear friend of mine. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Puluhan Buruh Terpanggang, Tanggung Jawab Siapa? Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu malam ini dalam episode yang menyedihkan. Puluhan buruh terpanggang dan persoalannya siapa yang bertanggung jawab? Kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia sudah tidak terhitung. Berkali-kali, bahkan bulan lalu di sebuah pabrik di wilayah Bogor ada 6 atau 7 buruh yang meninggal hanya karena tercium bau kimia yang mematikan. Dan sampai sekarang juga kita belum jelas bagaimana prosesnya. Tapi yang terjadi pekan lalu, lebih dari 40 atau 49 buruh yang sudah bisa dipastikan tewas akibat terpanggang di pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang. Saya kira ini sejarah terburuk dari perburuan di negeri kita. Selain dari 49 itu masih 46 lagi dirawat di rumah sakit dengan luka bakar. Kita tidak tahu akibat dari luka itu nantinya. Karena luka bakar itu juga sangat mengenaskan sekali. Dan masih ada beberapa orang lagi yang sampai hari ini belum ketahuan apakah termasuk yang terbakar atau selamat. Dan karena itu pada malam ini Indonesia Lawyers Club menyatakan ikut berduka terhadap keluarga-keluarga korban. Semoga korban diterima oleh Tuhan di sisinya di sorga. Dan tentu saja keluarga yang ditinggalkan semoga juga bisa tabah menghadapi cobaan ini. Tapi sebelumnya saya minta aplaus dulu untuk Lea Simanjuntak yang membawakan lagu Tears in Heaven.
lagu yang menyedihkan juga untuk mengiringi kejadian ini. Banyak yang mempertanyakan kenapa ALC malam ini tidak menayangkan Alexis. Rupanya yang paling hot hari ini adalah Alexis. Dan memang itu menjadi pembicaraan di mana-mana. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa dalam kriteria berita itu ada yang penting, ada yang menarik. Alexis mungkin berita menarik, buktinya semua membicarakan, terutama ibu-ibu katanya yang paling bersyukur Alexis ditutup. Tapi saya melihat lebih penting kita membicarakan nasib para buruh kita. Sudah gajinya kecil dan resiko yang mereka hadapi atau perlindungan terhadap mereka benar-benar sangat menyedihkan. Banyak yang janggal dari pabrik itu. Pabrik itu ternyata ada di daerah pemukiman, bahkan dekat dengan SMP yang waktu itu juga lagi jam sekolah. Kemudian tidak ada pintu darurat, dan entah benar atau tidak nanti kita tanyakan. Katanya pintu utama juga digembok ketika kejadian, sehingga terpaksa didobrak dari luar. Setelah itu diketahui lagi bahwa dari korban yang jatuh juga ada anak-anak yang di bawah umur. Tentu kita malam ini akan bertanya bagaimana semuanya itu bisa terjadi. Tapi saya akan memulai lebih dulu kepada, sebelumnya pemirsa, saya ingin memperlihatkan pekan lalu Komisi Penyiaran Indonesia memberikan penghargaan untuk ALC sebagai news talk show terbaik di negeri ini. Terima kasih kepada pemirsa, terima kasih kepada KPI yang telah menganugerahkan piala ini. Saya mau mulai ke Ibu Astuti. Yang mana Ibu Astuti? Silakan pakai mic. Ibu Astuti ini katanya orang tua Surna 14 tahun. Iya, Pak. Surna ini anak ibu yang keberapa? Yang pertama, Pak, yang paling besar. Enggak, satu aja, anak saya cuma satu. Anak ibu ini anak tunggal. Iya, anak tunggal. Sudah berapa lama dia kerja di pabrik ini? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Iya. Ibu yang menyuruh dia kerja atau bagaimana? Kemauan dia sendiri, Pak, kerja. Pengen cari hasil sendiri, walaupun gaji itu kecil gitu. Di sini dibilang umurnya 14 tahun, benarkah? Iya, benar. Ibu gak bilang bahwa umurnya masih terlalu kecil untuk... Iya, saya bilang sempat ngelarang, tapi dia nggak, pengen kerja sendiri, pengen nyari hasil sendiri, Pak. Ya memang keadaan nggak punya, dia cuma putus sekolah SD aja, lulus SD. Bapaknya kerja? Bapaknya sudah tiada, Pak. Ibu sendiri kerja apa? Saya di pabrik buruh sama.
Di tempat itu juga? Enggak, beda. Beda? Iya. Kenapa ibu nggak bawa kerja di tempat ibu bekerja? Soalnya anak saya masih kecil, nggak cukup umur. Saya di shift 1 minggu malam, 1 minggu siang. Di rolling 2 shift. Jadi tempat ibu bekerja tidak mau menerima anak ibu karena usianya masih kecil? Enggak, soalnya di situ waktunya panjang, Pak. Oh begitu. Jam 8 ketemu sampai jam 8 malam. Di tempat ibu? Iya. Kalau di tempat yang Kembang Api ini? Dia kan siang terus, masuk jam 8 pulang jam 5. Ibu tahu bahwa dia kerja di pabrik Kembang Api? Awalnya saya sih belum tahu, pas dia waktu 1 minggu 2 minggu dia baru cerita. Produksi apa? Produksi kembang api Mi katanya. Cuma bagian ngepak-ngepak aja gitu. Berapa dia dapat satu hari? Sehari 40.000. 40.000? Iya. Setiap hari dapat? Enggak, 1 minggu sekali digaji. Dalam seminggu dia kerja dari Senin sampai Sabtu. Minggu libur? Libur. Kali 40.000 per hari? Iya. Baik, bisa ibu ceritakan ketika kejadian tersebut? Apa yang terjadi dengan ibu? Ya, saya sangat tragedi banget pas ledakan itu dengar dari rumah saya. Sampai perusahaan itu kan dekat rumahnya. Jadi saya begitu tragedi dengar suara meledakan langsung bundeger kayak bom seperti itu, Pak. Terus ibu? Saya terus lari menuju perusahaan untuk mengituin anak saya. Tapi kan nggak mungkin masuk kan? Enggak, saya sempat keluarga saya datang ke situ untuk bobol. Gimana caranya anak saya bisa keluar dari dalam perusahaan itu. Memang dari depan udah nggak bisa masuk lagi? Udah nggak bisa, api dari depan Pak datangnya. Dari depan? Iya. Terus apa yang dilakukan oleh ibu dan saudaranya ibu tersebut? Saya sempat mau keluarin dia tapi nggak bisa Pak, nggak keburu. Anak saya paling pojok banget kerjanya gitu, di belah sana gitu. Ibu tahu di mana tempat anak ibu kerja, lokasinya? Dia belum tahu, pada saya belum tahu dia di pojok kerjanya. Paling pojok banget gitu. Kenapa ibu tahu dia akhirnya bahwa dia di pojok? Pas saya keluarga saya mau bobol, terus ternyata bukan anak saya yang keluar, anak cowok berdua yang keluar. Terus ada ibu nggak kelihatan? Nggak kelihatan sama sekali dia. Paling pojok kerja. Terus kapan ibu tahu bahwa anak ibu ternyata sudah meninggal? Saya pertama cari rumah sakit ke sana ke sini nggak ketemu. Terus saya daftar pendaftaran Kampung Melayu situ, Teluk Naga. Cari data-data gitu untuk gimana caranya anak saya bisa ketemu. Terus ibu bisa tahu bahwa anaknya udah meninggal? Pas saya kedua, saya lari ke Keramat Jati untuk tes DNA. Ini saya di tes DNA, saya sambil data di sana juga laporan bahwa anak saya belum ketemu, dimanapun dia berada, tolong cariin, ketemuin. Terus saya di tes DNA sama rumah sakit Keramat Jati sana. Terus berapa hari kemudian? Hari kemudian saya datang ke Keramat Jati hari Jumat pagi sambil tes DNA, sambil laporan bawa keterangan ke sana. Tahunya ada anak ibu yang udah meninggal? Bapak dari Keramat Jati yang ngasih tahu saya. Kapan? Hasilnya udah proses gitu cepat. Karena anak saya masang gigi behel. Ya, jadi prosesnya cepat masang ini behel gigi dari gigi. Jadi hari Jumat itu juga ibu udah dikasih tahu? Jumat pagi belum dikasih tahu, pas saya udah sampai ke rumah baru dikasih tahu jenazahnya sudah ada di Keramat Jati. Dan ibu, sekitar jam 5-an saya dikabarin. Malam itu juga ibu? Iya, malam itu juga saya ambil nyawa anak saya bawa pulang. Malam itu dikubur? Enggak, diinepin 1 malam.
kuburnya Sabtu pagi. Baik, mudah-mudahan dia udah bersama Tuhan. Apa yang Ibu harapkan sekarang? Harapan saya mohon minta perusahaan yang punya perusahaan minta tanggung jawabnya atas kejadian musibah seperti ini. Jangan sampai terulang lagi yang pabrik yang yang dilarang dengan yang masyarakat tidak diproduksi, yang tidak diboleh. Yang seperti kembang api seperti ini jangan diproduksi lagi, saya mohon. Jangan sampai terulang ke depan lagi. Jadi Ibu sekarang, Ibu Astuti tinggal sebatang kara dong? Saya sama orang tua, sama adik-adik saya, keluarga. Tapi suami sudah nggak ada, iya. Anak sudah nggak ada. Baik Ibu Astuti, saya ke Ibu Kasum. Pak. Ibu Kasum juga anaknya yang meninggal. Iya Pak. Meninggal atau belum diketahui? Belum ketahuin Pak. Belum diketahui? Belum. Udah lama anak Ibu kerja di situ? Baru seminggu Pak. Baru seminggu? Iya. Ini kenapa anak Ibu harus bekerja di situ? Iya kan pengen kerja. Saya anak saya satu-satunya. Anak Ibu juga satu-satunya? Iya. Pengen kerja terus? Anaknya 2 biji Pak dia mah. Udah kawin anaknya 2 biji. Melina ya? Iya. Ini udah kawin? Iya. Punya anak 2? 2, iya. Dia suaminya masih ada? Ada Pak. Suaminya kerja apa? Waktu itu dia nganggur, suaminya belum kerja. Jadi istrinya yang cari kerja? Iya. Dapatnya di pabrik itu? Iya. Apa sebelumnya nggak pernah kerja di tempat lain? Nggak pernah Pak. Baru kali ini? Iya. Terus apa yang terjadi pada waktu kebakaran itu? Ibu tahunya bagaimana dari awal? Saya waktu itu ke sawah Pak. Ke sawah? Iya. Terus? Saya pulang dari sawah, apa ngejeda ini meluap gitu. Jadi saya lari kabur, nyelamatin nggak bisa, udah saya diitin sama polisi nggak bisa. Ibu yakin bahwa ada Ibu waktu itu masih di dalam? Masih. Belum keluar? Belum. Kenapa? Pintunya dikunci. Kok Ibu tahu pintunya dikunci? Katanya tadi kan asapnya besar di luar. Saya ngedengar dari yang ini yang bisa keluar udah. Di rumah sakit pada yang ngomong itu. Oh, dari korban-korban lain? Iya. Ngomong bahwa pintu gerbangnya dikunci dari dalam Pak. Memang hari-hari dikunci? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Iya, nggak pernah kerja di situ. Cerita anak Ibu juga nggak cerita? Nggak pernah, baru seminggu doang dia kerja. Selama seminggu kerja itu dia cerita nggak apa yang dia kerjain di situ? Cuman ngepak doang dia ngomong. Ngepak apa? Ngepak pabrik itu apa kembang api. Kembang api dia iya. Cerita. Terus Ibu udah cari kemana aja nak Ibu? Ya. Udah cari kemana aja nak Ibu? Udah ke rumah sakit, udah kemana udah saya Pak. Nggak ketemu. Dia bawa telepon atau nggak bawa telepon? Bawa telepon. Teleponnya ketika Ibu coba apa? Enggak, dia bawa sama dia sendiri. Enggak, Ibu coba telepon dia enggak? Enggak. Setelah kebakaran enggak Ibu? Enggak pernah. Suaminya juga enggak? Enggak. Baik, apa harapan Ibu sekarang? Saya minta mohon dicarikan aja Pak. Mau dicari? Iya. Mohon dicari anaknya ini? Iya. Ya di mana mayatnya gitu, saya pengen tahu aja gitu aja Pak saya. Baik, pemirsa yang orang tua yang kehilangan anak, anak yang kehilangan orang tua,
juga ada di sini, dan mayat dari korban itu pun sampai hari ini belum bisa diketahui pasti dari jenazah atau abu-abu yang diketemukan di tempat tersebut. Tapi itulah nasib buruh-buruh di negeri ini. Kita rehat sejenak.